Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Buya dari hamba Allah di Cirebon. Ini bagaimana pendapat Buya tentang seorang anak perempuan yang sedang menuntut ilmu. Kemudian di suatu ketika dia merasa kesusahan dalam memahami pelajaran Buya, dan sempat dia mencoba kembali untuk berusaha dan mengikuti apa yang harus dilakukan seperti apa yang Buya nasihatkan di dalam YouTube, akan tetapi tetap tidak bisa. Kemudian di saat dia merasa mentok dalam usahanya, dia mengalami sakit dan kata dokter itu sebab dari pikirannya. Kalau dibilang itu seperti stres Buya, atau bahasanya itu burnout akademik, yang artinya itu kesehatannya itu sangat berpengaruh besar, terutama terhadap lambungnya dan kesehariannya itu seperti murung. Dan selain itu dia juga sudah mempunyai hajat untuk menikah Buya, akan tetapi orang tuanya berharap anaknya itu bisa sampai lulus dan sukses. Akan tapi si anak perempuan ini makin pusing karena sudah merasa tidak mampu dalam memahami pelajaran, dan dia pun berharap masih bisa tinggal di pondok walaupun hanya mengabdi di pondok tersebut Buya. Dan rencananya itu setelah mengabdi katanya berniat ingin bisa menikah di pondok, sebab dia bilang insya Allah kalau bukan dia yang sukses tapi suaminya yang bisa membawa sukses dan bisa ngangkatin derajat orang tuanya. Sebab katanya orang tuanya tuh sering direndahkan saudaranya sendiri Buya, apalagi orang tuanya tuh hanya punya 2 anak, yang pertama anak angkat, yang kedua anak kandung. Maka dari itu anak perempuan ini ingin sekali bisa lulus dan sukses untuk bisa ngangkat derajat orang tuanya. Apalagi dia sebagai anak angkat ingin sekali bisa ngangkat derajat orang tuanya di dunia maupun di akhirat Buya. Tapi kalau dipikir mau dipaksa untuk bisa, takut efeknya makin buruk Buya. Dan mohon maaf Buya bisa ada kesalahan kata, dan semoga Buya, Umi beserta para keluarga sekeluarga dan juga para santri diberi panjang umur, sehat dan dimudahkan urusan. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah. Yang pertama adalah seorang tua kalau ingin menghantarkan anaknya dalam pendidikan, jangan hanya karena dendam dan marah karena direndahkan. Karena sebetulnya apa yang dilakukan itu hanya untuk menggedekan kesombongannya karena merasa tidak bisa direndahkan. Itu salah niatnya. Kalau ada orang merendahkan kita, kalau kita benar di hadapan Allah nggak akan rendah kita. Nggak perlu kita sampai anakku harus begini, selama ini aku direndahkan. Berarti sebenarnya kita mendidik anak kita hanya untuk membela kesombongan kita. Ditata hati. Nah, karena yang dibela adalah kesombongan, maka yang dicari bukan ridha Allah, sehingga dianggap bahwasanya kesuksesannya adalah harus tampak yang bisa menjadikan dianya tidak direndahkan. Padahal sesungguhnya yang kita rindu itu kan ridha Allah. Anda sebagai seorang tua, kalau niat Anda benar menghantarkan anak Anda, cita-cita Anda mulia untuk menjadi seorang ulama yang besar manfaatnya, Anda mencari rizki yang halal, Anda sekolahkan dengan benar, dengan serius dan seterusnya. Setiap malam Anda berdoa, Anda menangis kepada Allah. Kok ternyata anak Anda tidak alim? Anda sudah punya pahala seperti punya anak alim kok. Ayo, Anda sudah punya pahala di hadapan Allah. Anak Anda biarpun Anda tidak alim, Anda sudah punya nilai di hadapan Allah karena cita-cita Anda yang tinggi tersebut. Nah, kemudian ini seperti tata hatinya. Kemudian siapapun yang menuntut ilmu, ketidakmudahan dalam faham bisa jadi memang karena, mohon maaf, berbeda-beda orang dalam daya tangkapnya. Jadi tolong orang tua itu jangan biasa memaksakan anaknya untuk sesuatu yang tidak mampu. Kadang-kadang ambisi anak orang tua harus gini. Oh enggak. Ukur, serahkan kepada ahlinya untuk bisa mengukur anak ini mampu atau tidak mampu. Kalau tidak mampu, targetnya penting dia soleh, baik dan seterusnya. Jadi jangan dipaksa anak seperti itu. Nah, akan tapi ada hal lain lagi, ini tolong dicermati, kadang orang lupa. Ketidakmampuan anak dalam belajar itu bisa jadi bukan karena dia tidak cerdas, tapi cara salah belajarnya. Misalnya tidak mulai dari dasar, sehingga waktu mulai belajar itu dia tidak berani, tidak mau dari dasar, karena sudah dari awal sombong dia. Kalau masuk kelas besar, karena umur kan sudah banyak, masa sama anak kecil? Karena dia nggak mau bersama anak kecil, lalu dia masuk anak gede. Sementara ilmunya ilmu anak kecil, di waktu bergabung dengan anak gede dia nggak bisa, tertekan otaknya, stres nanti pada akhirnya. Maka kami sampaikan kepada penuntut ilmu, jangan ragu mulai dari dasar. Biarpun umur Anda 20, Anda duduk anak umur 10 tahun. Kalau memang ilmu Anda adalah di 10 tahun. Karena apa? Di saat dari dasarnya itu faham,
kemudian dasarnya mulai tertanam kuat, maka untuk dibangun di atasnya dengan pemahaman gampang. Sebab banyak yang kita ketahui adalah orang begitu, dipikir kalau langsung masuk kelas gini orang pintar, nggak bisa. Jadi bisa banyak orang itu tidak bisa belajar bukan karena dia tidak cerdas, tapi karena salah cara belajar. Salah. Makanya di pondok ini lihat, anak yang masuk ke pondok di pertengahan tahun kok masuk kelas, itu pasti keteteran, akhirnya nggak kerasan. Makanya kalau masuk al-bahjah kok terlambat, nggak boleh masuk kelas. Kenapa? Biar mulai diajarin. Sekarang nyiapkan apa saja, kayak khidmah segala macam. Ini harus pahami itu. Jadi dia tidak tahu apakah Anda ini termasuk orang yang berat belajar atau memang Anda salah belajar Anda. Apapun bentuknya, kesimpulan adalah Anda tidak bisa melanjutkan sekolah. Oke. Tapi Anda bisa menjadi seorang yang solehah. Anda bisa berkhidmah di pondok. Akhlak yang mulia. Ringankan beban pikiran Anda supaya tidak terbebani terus. Mental Anda yang kena nanti. Itu bahaya juga. Karena mental arahnya dari psikis ke fisik. Dari mental Anda yang bermasalah bisa menjadi fisik Anda bermasalah, lambung segala macam, akhirnya penyakit semuanya. Hang happy dong dengan Allah, dengan Rasulullah. Yang riang, jangan begitu, mau hafal Quran, orang hidup capek dengan begitu itu. Ya, Bu ya. Nah, ini perlu itu happy, perlu ringan. Dan mungkin perlu bantuan guru untuk menyampaikan kepada orang tua ya, Bu ya. Oh iya, orang tua difahamkan. Cukup untuk mendengar suara ini kayaknya orang tuanya paham. Jangan dipaksa anak semacam itu. Cukup dia menjadi seorang wanita solehah, dinikahkan nanti suaminya baik benar. Nah, jadi itu. Karena bisa jadi ketidakmampuannya bukan karena dia bebel, karena apa tadi? Karena salah cara belajar. Apa bentuknya sudah waktu menikah, dipikirkan tentang pernikahannya, cari suami halal, baru setelah itu dia akan meniti hidup yang baik. Dan mungkin anak ini karena dia juga posisi sebagai anak angkat, Bu ya. Jadi mungkin ada beban juga kalau sampai kami sampaikan bersama. Jalani hidup tidak boleh merasa terbebani. Terbebani oleh orang tua. Jadi hidup yang enak. Jangan terbebani. Ada sebagian anak itu merasa terbebani karena bapaknya seorang alim, sehingga aku selalu bilang harus kayak gitu. Jangan merasa terbebani. Nggak boleh merasa terbebani. Merasa punya tanggung jawab, iya, tapi terbebani itu apa? Sama terbebani, apa sih maksud terbebani ini? Dia mungkin tidak bangga dengan orang tuanya. Ada seorang orang tuanya orang baik, orang besar, orang alim misalnya. Anak itu terbebani sehingga dia dikit-dikit dibilang terbebani. Sebenarnya karena dia malas, mungkin. Sehingga karena kemalasannya itu nggak akan bisa ngejar orang tuanya. Sehingga karena itu dia terbebani. Jadi ada dua model manusia di saat punya orang tua yang baik atau punya harapan tinggi. Yang pertama adalah sombong. Ini juga tersesat. Sehingga anaknya kiai kemana-mana. Ini juga tidak mau belajar akhirnya. Atau terbebani. Nah, terbebani suudon, nggak mau terima kasih kepada Allah. Mestinya kan bersyukur dia dilahirkan dari orang semacam itu. Dia punya ini. Wah, dia bisa mondok. Ini harus bersyukur. Jadi kalau Anda diharap, Anda jangan merasa terbebani. Berarti Anda itu orang istimewa kalau Anda diharap. Kalau ternyata Anda tidak sesuai harapannya, ya biasa dong. Kan harapan seorang beriman kan tidak hanya di dunia. Orang tua Anda yang berharap Anda sukses karena ketulusannya, Anda di dunia tidak tampak sukses, tapi di akhirat sudah ada pahalanya. Kan begitu Islam. Kan kita punya Allah dan kita punya akhirat. Kita rindu akhirat itu. Jadi hidup itu jangan terbebani, gagal anak saya, nggak bisa jadi alim ini. Kami sampaikan kepada siapapun yang Anda dari kecil mondokkan anaknya, sampai gede kok ternyata anaknya tidak alim, Anda jangan suudzon kepada Allah. Anda sudah ditabungkan oleh Allah pahala yang banyak selama Anda memondokkan putra-putri Anda. Biarpun anak Anda ternyata tidak menjadi seorang alim, tapi Anda sudah mendapatkan pahala karena apa? Cita-cita mulia Anda. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.